Kericuhan mewarnai pelaksanaan konferensi daerah dan konferensi cabang Partai Demokrasi Indonesia. Harus solid. Siapa yang tidak solid pasti saya pecat. Siapapun saya pecat dan tidak menunggu waktu hari-hari itu. Jadi kalau tidak ada soliditas, nah itulah hak prerogatif pada hari ini saya turunkan. Jika ada kader yang tidak mengikuti instruksi partai, Mega mendesak mereka untuk keluar dari PDI Perjuangan. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Saya akan menggebrak kalian seperti biasanya berkali-kali agar sadar terhadap tugas ideologis kita. Jika tidak siap, silakan kalian pergi keluar dari PDI Perjuangan. Jadi sebetulnya kalau kita agak tenang sedikit, kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa aja, kayak orang hanyut, dia mau raih apa aja tuh. Kayak itu kaleng bekas, hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis sebetulnya tuh. Itu dulu poinnya. Orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa, mereka, dan lain sebagainya. Lupa, saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Jadi kalau saya sebut kalian adalah petugas partai, bukan karena kesombongan saya, itu adalah perintah partai. Tapi ingat, Pak Jokowi harus punya kaki di bawah. Pak Jokowi butuh kaki yang kokoh, dan saya adalah kakinya. Terus terang, Bu Mega itu kemudian sekarang menjadi meeting point bagi semuanya. Sehingga partai-partai ini kalau ada sesuatu akhirnya ini bagaimana baiknya. Bu Mega ngomong, jar, semua orang itu kalau bingung larinya ke saya. Ya iyalah Bung, Ibu paling senior kok gitu. Terkait dengan keputusan Capres dan Cawapres itu berada di tangan Ibu Ketua Umum. Semua aspek karena pemimpin nasional ini dipersiapkan, tentu saja melihatnya multi dimensi, multi perspektif. Karenanya tidak berlebihan kiranya kalau kunjungan ke berbagai daerah ini sebagai upaya Puan Maharani menderek popularitas sekaligus untuk mendapatkan insentif elektabilitas sebagai upaya konsolidasi politik jangka panjang, tentu menuju Pilpres 2024. Karena saat ini Puan dipersepsikan sebagai the one and only yang akan mendapatkan rekomendasi pencapresan dari PDIP setelah secara perlahan Ganjar Pranowo diharamkan mimpinya untuk maju di Pilpres. Pidato politik ini adalah instruksi langsung dari Ketua Umum bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Itu jengkel. Kok sistem tata negara kita ini kacau balau. Ya, tidak cuma sebutan koalisi, tapi sistem pemilu kita juga kacau balau. Ini tertutup, tapi juga terbuka, ya. Secara lebih lebih bebas orang memilih nama dan partai. Jadi kacau balau. Kemudian kalau sistem presidensial, kenapa DPR RI parlemen ini juga masih campur tangan urusan rekrutmen misalnya kepala kepolisian, ya, lalu kemudian juga Pak Panglima TNI, dan bagaimana itu soal status DPD itu seperti jadi apa itu sebetulnya DPD itu jenis kelaminnya apa nggak jelas juga. Ya saya pikir itu hal yang wajar ya, hal yang wajar. Kalau Pak Jokowi sudah menyampaikan tidak usah tergesa-gesa, ojo begitu. Biarpun salah satu calon yang ada di sini ya kebetulan kegiatannya di Magelang dan Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah hadir di situ kan juga wajar. Mungkin nanti Pak Jokowi ada di DKI
menyampaikan seperti itu pun juga hal yang menurut saya itu hal yang biasa, karena besok pasti ada penerus tahun 2024. Dan siapapun yang akan menjadi keputusan ketua umum itu yang harus dilakukan oleh kader PDI Perjuangan. Tetapi ingat bahwa pemilihan presiden ini adalah yang memilih adalah rakyat, sedangkan PDI Perjuangan baru mempunyai modal 19,33%. Nah, sehingga mesti butuh dukungan-dukungan dari yang lain. Disebut banteng saling seruduk, gegara sahabat Ganjar desak KPK periksa Puan soal EKTP. Sehari pasca pemanggilan Ganjar Pranowo untuk klarifikasi atas pernyataannya soal maju di Pilpres 2024, relawan sahabat Ganjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memeriksa Ketua DPR RI Puan Maharani atas dugaan kasus EKTP. Hal itu menguatkan praduga netizen jika sahabat Ganjar tak terima atas perlakuan PDI Perjuangan dalam berita pemanggilan Ganjar pada Senin 24 Oktober. Diketahui sebelumnya Ganjar juga diperiksa atas dugaan yang sama, namun hingga beberapa kali proses belum ada kesimpulan yang mengarah pada dugaan tersebut. Mengetahui alur yang dianggap saling berkaitan, netizen ramai mengomentari tweet yang diunggah akun Tresnowat 1. Melalui tweetnya, polemik akun tersebut menyatakan alasan relawan sahabat Ganjar mendesak berkaitannya dengan pemanggilan Ganjar oleh PDIP. Bahkan netizen menyebutnya banteng saling seruduk lantaran keduanya disebut banteng saling seruduk, gegara sahabat Ganjar desak KPK periksa Puan soal EKTP. Sehari pasca pemanggilan Ganjar Pranowo untuk klarifikasi atas pernyataannya soal maju di Pilpres 2024, relawan sahabat Ganjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memeriksa Ketua DPR RI Puan Maharani atas dugaan kasus EKTP. Hal itu menguatkan praduga netizen jika sahabat Ganjar tak terima atas perlakuan PDI Perjuangan dalam berita pemanggilan Ganjar pada Senin 24 Oktober. Diketahui sebelumnya Ganjar juga diperiksa atas dugaan yang sama, namun hingga beberapa kali proses belum ada kesimpulan yang mengarah pada dugaan tersebut. Mengetahui alur yang dianggap saling berkaitan, netizen ramai mengomentari tweet yang diunggah akun Tresnowat 1. Melalui tweetnya, polemik akun tersebut menyatakan alasan relawan sahabat Ganjar mendesak berkaitannya dengan pemanggilan Ganjar oleh PDIP. Bahkan netizen menyebutnya banteng saling seruduk lantaran keduanya sama-sama dari partai yang sama. Disebut banteng saling seruduk, gegara sahabat Ganjar desak KPK periksa Puan soal EKTP. Sehari pasca pemanggilan Ganjar Pranowo untuk klarifikasi atas pernyataannya soal maju di Pilpres 2024, relawan sahabat Ganjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memeriksa Ketua DPR RI Puan Maharani atas dugaan kasus EKTP. Hal itu menguatkan praduga netizen jika sahabat Ganjar tak terima atas perlakuan PDI Perjuangan dalam berita